Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar jajaran pemerintahan senantiasa mendukung upaya peningkatan lifting minyak bumi. Jokowi menilai penurunan lifting minyak akan menyebabkan impor minyak yang besar untuk kebutuhan dalam negeri dan akan membebani keuangan negara. Yang kedua, yang pertama hilirisasi, yang kedua saya titip yang berkaitan dengan lifting minyak harus naik. Dengan cara apapun harus naik. Sumur-sumur yang kita miliki produktifkan. Karena begitu produksi turun, uang yang dikeluarkan kita besar sekali. Demikian arahan Presiden Joko Widodo kepada jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk senantiasa berupaya meningkatkan lifting minyak bumi di Indonesia. Menurut Jokowi, penurunan produksi minyak bumi yang terjadi di Indonesia saat ini menjadikan negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan akan memangkas proses perizinan yang dianggap terlalu berbelit-belit sebagai langkah penting untuk meningkatkan lifting minyak bumi Indonesia. Bahlil mengakui sebelumnya terdapat lebih dari 300 aturan perizinan terkait lifting minyak bumi yang saat ini sudah dipangkas menjadi sekitar 200 aturan perizinan. Selain itu, Bahlil juga mengambil inisiatif untuk merampingkan kriteria skema gross pay dengan cost recovery dari semula 29 item menjadi hanya 5 item. Pemangkasan ini diharapkan memberi keleluasaan bagi kontraktor dalam memilih jalur terbaik untuk dapat mempercepat proses lifting minyak bumi. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mempercepat proses lifting minyak bumi serta mampu mendorong kontraktor untuk lebih aktif dalam pengembangan sumur-sumur minyak yang ada. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas efektivitas lifting minyak bumi tekan beban keuangan negara, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspermigas. Selamat pagi, Pak Elan. Selamat pagi Mas Prasetyo Wibowo, selamat pagi para pemirsa IDX. Baik, terima kasih atas waktunya dan kita sapa juga sudah ada Bapak Satya Widyayuda, anggota Dewan Energi Nasional tahun 2020 sampai dengan 2024. Selamat pagi, Pak Satya. Selamat pagi, Mas Bras. Baik, terima Selamat kasih. pagi, Pak Elan. Selamat pagi Pak Satya. Baik, langsung saja kita ke Pak Elan nih terkait dengan realisasi lifting minyak per semester 1 tahun ini 576,11 MBOPD atau sudah 90,73%. Asumsi makro lifting minyak kita itu ada 635 MBOPD. Apa yang bisa kita review dari capaian ini? Pak Elan, silakan. Ya, sebetulnya maaf suara saya agak serak sedikit. Baik, Pak. Sebetulnya pencapaian ini kurang menggembirakan ya. Jadi kami bahwa sebenarnya 90% itu cukup rendah dibandingkan dengan target ya. Targetnya kan 635. Memang kenapa target itu tidak tercapai sebetulnya karena disebabkan beberapa hal ya. Ya, antara lain penurunannya blok migas Cepu ya yang ada di Bojonegoro karena memang sudah waktunya turun ya, sudah cukup lama menjadi primadona di Indonesia. Kemudian juga ada kendala cuaca ekstrim di awal-awal tahun, Pak. Di awal tahun itu di area Sumatera itu banyak sekali terkendalanya cuaca yang sangat kena banjir, perjalanannya tracking juga terganggu dan juga ada beberapa pipa-pipa yang konjil karena suhu menurun karena jenis minyaknya adalah kena suhu tinggi, kena suhu rendah itu dia akan membeku di pipa. Itu menjadi produksi salah satunya BSP ya yang tadinya 8.000 barrel turun menjadi sekitar 1.200 apa 1.500. Dan ini signifikan sekali ya, turun 5.000 di atas 5.000 itu signifikan sekali buat negara kita gitu. Jadi memang pencapaian itu di awal-awal tahun agak kurang menggembirakan di semester pertama. Namun harapan kita bahwa di semester kedua ini bisa memperbaiki ketertinggalan di semester pertama. Jadi di Q3 dan Q4 nanti akan banyak tambahan-tambahan produksi gitu. Itu harapan kita ya karena Banyu Urip pun sudah mulai ngebor 2 well yang target plastik ya yang saya dengar itu produksi hasilnya cukup menggembirakan dengan tambahan produksi 13.000 barrel. Kemudian Bumi Siak Pusaka sudah mulai normal produksinya dan
Jangan lupa bahwa Rokan ini sangat bagus ya progresnya ya. Meningkat ya di Rokan ini dengan agresivitas pengeboran yang cukup kuat ya, sehingga otomatis memang produksinya menjadi naik dan sekarang menjadi ranking 1 ya. Yang tadinya ranking 2 di bawah Banyurip atau Cepu. Nah, sekarang ranking 1 tertinggi produksi adalah dari Blok Rokan. Saya Baik, kira baik. demikian. Oke, Pak Elan. Nah, Pak Satya dari Dewan Energi Nasional, sudut pandang Anda terkait dengan bagaimana perkembangan lifting minyak bumi kita, upaya-upaya kita untuk terus meningkatkan lagi lifting minyak kita begitu, Pak? Ya, ini kan sebetulnya permasalahan yang terjadi dari waktu ke waktu ya. Oke. Jadi kita melihat tren daripada produksi minyak dan kondensat. Kalau saya pakai rentang waktu 2011 sampai 2024 lah ya. Itu hampir setiap tahun itu penurunannya dari tahun yang sebelumnya itu kisarannya antara 3 sampai dengan 7% ya kalau kita lihat. Misalkan prognosa di tahun 2024 itu kita melihat penurunannya udah 4,5% dari capaian di tahun 2023. Jadi kalau misalkan nanti prognosa ini terjadi betul di tahun sampai dengan akhir tahun 2024 itu 578.000 barel per harinya, itu sudah turun 4,5%. Jadi memang ini menjadi PR yang tidak mudah ya, karena korelasinya tidak hanya hasil daripada produksi hari ini, tetapi juga masa yang akan datang. Maka saya katakan bahwa kenapa perbaikan investasi di sektor hulu itu menjadi penting. Oke. Ya, kita harus akuin bahwa beberapa waktu yang lalu dengan adanya euforia transisi energi dengan mengemukakan bahwa Indonesia akan net zero tahun 2060, lantas dimaknai bahwa kita akan lari kepada renewable sehingga energi yang berbasis fosil itu sedikit banyak tidak terlalu menjadi fokus. Itu menurut saya juga perlu nanti ke depan ya, saya yakin di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini akan menjadi fokus ya, karena fosil itu sangat penting untuk Indonesia, dan tidak cuma Indonesia, ini sudah diuji beberapa kali pertemuan, termasuk pertemuan G20 yang pada akhirnya tidak bisa mencapai satu kesepakatan dalam konteks bagaimana mencapai net zero, tetapi lebih diserahkan kepada masing-masing negara. Dan masing-masing negara ternyata mereka juga memilih bahwa energy security menjadi sesuatu yang utama. Ya, mereka tidak menginginkan bahwa negaranya chaos ya karena masalah energy security. Nah, dengan demikian tentunya pola pendekatan antara negara penghasil fosil seperti Indonesia dengan negara-negara yang tidak berbasis fosil, itu pendekatan untuk menuju net zero-nya berbeda. Nah, ini kenapa menjadi penting sebagai latar belakang kita diskusi hari ini. Karena dengan demikian kita harus menyadari untuk balik lagi kepada strategi awal bahwa industri fosil tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ya, karena kita jangan sampai mempunyai persepsi bahwa dengan diam mereka berhasil dan mereka berkontribusi pada negara. Nampaknya tidak demikian, karena ini banyak lapangan tua ya yang mesti perlu diperbaikin. Ya, hari ini tadi Pak Elan sudah mengatakan ada beberapa permasalahan cuaca, itu kan masalah-masalah yang dihadapi hari ini gitu ya. Tetapi kalau kita melihat dalam prospek jangka panjangnya, itu iklim investasi yang harus kita benahi dari waktu ke waktu ya, supaya industri fosil ini menjadi lebih atraktif kembali gitu. Baik, Pak Satya. Menarik ya, ada 2 poin. Berarti dari sisi perbaikan investasi di sektor hulu juga yang menjadi fokus, kemudian bagaimana pengembangan dari energi baru dan juga energi terbarukan ini menjadi mungkin ada sedikit peralihan fokus dari pemerintah. Pak Elan, lantas bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini? Apakah benar seperti yang disampaikan begitu oleh Pak Satya tadi begitu, sehingga ini akhirnya menjadi tantangan tersendiri juga nih buat para pelaku bisnis di industri minyak bumi kita nih? Betul sekali, saya sependapat Pak Setya sangat betul bahwa kalaupun ada energi alternatif dikembangkan, itu artinya energi fosil bukan diturunkan intensitasnya. Kita harus meningkatkan tetap. Bahkan kalau perlu kita kuatkan lagi investasinya dan juga memanfaatkan lapangan-lapangan yang ada selama ini. Gitu. Jadi tantangan pencapaian lifting itu memang menjadi seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi tadi, itu sudah menjadi mutlak harus dilakukan oleh semua pihak. Apakah itu pelakunya, ya pelaku dalam hal ini ada para K3S, juga
pengawas dan pengendalinya SKK Migas ya, dan juga para stakeholder yang lain. Nah, itu yang menjadi satu kesatuan ya selama ini. Kenapa kita bisa terhambat? Banyak aspek-aspek yang menjadi kendala. Kendalanya apa? Aspek teknis ya. Aspek teknis itu lebih banyak dari teknis dan ekonomis ya. Dan aspek non teknis. Nah, Oke. aspek non teknis ini justru yang selama ini masih menjadi kendala-kendala yang belum terselesaikan secara masif ya. Karena masih parsial penyelesaiannya begitu. Seperti apa kira-kira Pak Elan? Nah, tadi yang ada sepintas dikatakan oleh Pak Bahlil ya, Pak Oke. Menteri ESDM, ada 200 lebih yang sudah sampai ke 200 lebih perizinan-perizinan ya. Oke. Bisa disimplifikasi. Itu masih besar sekali. Jadi Oke. sebenarnya yang diharapkan oleh para investor itu adalah berikan mereka karpet merah lah. Untuk masalah perizinan itu buatlah mereka sangat nyaman. Mereka sudah siap untuk investasi, bawa teknologi dan membawa Oke. capital ya, membawa dana untuk melakukan investasi itu. Oke. Tentunya jangan lagi mereka direpotkan. Mereka ingin comply karena pada umumnya semua perusahaan-perusahaan minyak baik dalam negeri maupun luar negeri semuanya sudah sangat paham tentang highly regulatednya oil and gas. Karena comply, jangan masalah perizinan ini menjadi complicated gitu. Oke. Itu yang harus dilakukan begitu. Perizinan. Kemudian bagi hasil growth split dan lain-lain ini bagaimana, Pak Elan? Ya, saya menyambut baik apa yang disampaikan. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM itu sangat baik buat kami pelaku bisnis ya. Oke. Jadi salah satunya adalah bahwa adanya Permen 12 tahun 2020 bahwa yang gross split bisa bermigrasi ke cost recovery lagi. Oke. Itu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Permen 13 tahun 2024 yang baru saja diterbitkan beberapa minggu yang lalu, Ya. itu juga sangat menggembirakan buat kami investor apa, yaitu bahwa dari 29 item gross split disederhanakan menjadi hanya 5 item, juga peluang bagian bagi investor akan menjadi lebih baik. Bisa sampai 95% dari gross dari yang didapatkan. Itu menjadi sangat peluang. Namun implementasi itu tidak bisa saat ini langsung dikerjakan. Follow up dari permen tersebut harus dilakukan langkah-langkah berikutnya dan berkoordinasi antara pengendali ya dalam ini SKK Migas dengan para K3S. Nah, di situ K3S pemegang gross split harus disambut atau harus di encourage oleh kawan-kawan dari SKK untuk yuk apa yang bisa Anda kerjakan. Anda sekarang sudah mendapatkan kemudahan dan semacam insentif lah ini yang dikeluarkan oleh government, oleh pemerintah. Ini saya sangat menyambut baik dengan kebijakan tersebut, saya kira. Baik. Lantas sejauh mana lifting minyak ini bisa memberikan kontribusi yang lebih jauh ya terkait dengan berkurangnya beban keuangan negara terkait dengan importasi, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspar Migas, dan juga Bapak Satya Wida. Beliau adalah anggota Dewan Energi Nasional periode 2020-2024. Baik, langsung saja kita ke Pak Satya. Ini bagaimana lantas sejauh mana kontribusinya kalau kita bicara mengenai lifting minyak bumi kita yang masih terus digenjot, begitu diupayakan untuk bertambah, tapi di satu sisi kita bisa mengurangi beban keuangan negara dari importasi minyak bumi kita sendiri. Ya, silakan. memang di dalam kebijakan energi nasional kita itu kalau kita melihat ke depan ya, kalau kita aspek ke depan itu memang kita harus menuju kepada energi bersih. Ya. Ya. Jadi kita istilahnya decarbonize fosil. Jadi kalaupun kita masih fosil itu cukup menjadi jembatan atau andalan saat ini, maka kita harus decarbonize. Jadi kita harus mengurangi kadar karbon terhadap semua aktivitas yang ada di energi fosil. Maka muncul yang namanya carbon capture dan capture utilization storage ya. Itu cara-cara kita bagaimana kita bisa dari karbon yang terekspos bisa kita capture, bisa kita store dan bisa kita utilisasikan. Nah, itu harus menjadi cara-cara kita menuju daripada energi bersih. Yang dimaksud dengan Bapak Presiden itu adalah kondisi saat ini, di mana kebutuhannya 1,6 juta barel. Kita berbicara hari ini begitu. Ya produksinya kalau kita pakai angka yang more or less gitu ya,
itu sekitar 570-an, ya berarti kan masih defisit sekitar 1 juta lebih, ya sedikit, ya otomatis itu menjadi beban negara. Nah ini tentunya harus disikapi di samping kita mencoba menaikkan produksi dengan menambah investasi, iklim investasi yang baik, tadi yang disampaikan beberapa keluhan, ya misalkan menyangkut mengenai bagaimana bisa menghargai kontrak yang ada, tidak muncul peraturan yang berubah-ubah, memberikan kebebasan misalkan siapapun yang berinvestasi di hulu migas itu untuk memilih tipe kontraknya, atau pemerintah lebih memberikan satu ruang gitu ya, dan juga birokrasi yang tadi dikatakan sudah mulai dipangkas, dan juga kita melihat adanya beberapa kewenangan yang ada di daerah, ya walaupun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mencoba untuk disempurnakan ya supaya tidak menimbulkan duplikasi regulasi yang berjenjang dari pusat hingga daerah. Itu cara-cara kita untuk meng-attract investasi. Kenapa ini penting? Karena di dalam dunia hulu migas itu kita mengenal adanya reserve replacement ratio. Jadi bagaimana rasio daripada minyak atau cadangan yang kita miliki dengan yang diproduksi. Kira-kira yang diproduksi itu ada yang gantiin atau tidak. Nah itu ada ukurannya, tetapi mesti diingat cara menghitung reserve replacement ratio kita itu berdasarkan daripada yang sudah disetujui oleh pemerintah. Jadi yang sudah sudah ada WPNB-nya dan juga bahkan di awal tuh ada POD-nya telah disetujui, baru bisa kita hitung kira-kira itu yang menggantikan dari yang kita produksi berapa. Nah itu harus dijadikan cerminan bahwasanya kita bisa menggenjot investasi di sisi hulu. Lantas yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah tidak semua barang yang ada di dalam, ya dalam hal ini yang ada di dalam cadangan minyak itu bisa dimonetisasi begitu saja. Kenapa? Karena surface-nya harus juga diperbaiki. Jadi kalau subsurface-nya itu sudah dengan segala macam ilmu teknologi yang bisa dikuasai oleh Indonesia, kita yakin ada cadangan. Tapi bagaimana memonetisasi? Memonetisasi berarti surface-nya juga harus dibuat sedemikian rupa mudah. Ya, jadi peraturan-peraturan yang di surface ini, misalkan ada overlap dengan sawit, misalkan perkebunan sawit, ada overlap dengan aktivitas apa yang di atas, itu bagaimana industri hulu ini bisa diberikan keistimewaan-keistimewaan. Itu sebagai salah satu contoh, sehingga yang tersimpan bisa dimonetisasi, bisa dimanfaatkan dengan mempermudah peraturan-peraturan yang mengatur di surface-nya. Nah, ini kan menjadi satu kesatuan di dalam iklim investasi migas di Indonesia. Dalam skenario besar nasionalnya kita harus mengurangi ya karena kita tahu bahwa bahan bakar minyak ini bukan bahan bakar yang murah ya apalagi Indonesia sudah mempunyai ketergantungan dengan impor ya terhadap kebutuhan. Maka kenapa di dalam strategi untuk pengembangan power plant ya atau pengembangan daripada pembangkit listrik itu harus dari waktu ke waktu mereka dialihkan ya menuju kepada energi yang mungkin masih kita pakai fosil, tapi fosil yang kita miliki lebih besar, yang ibaratnya secara geologis itu kita memang lebih mempunyai keunggulan. Maka kenapa natural gas atau natural gas ini menjadi jembatan ya di dalam skenario kebijakan energi nasional, karena jembatan daripada natural gas menuju kepada renewables itu menjadi sesuatu yang patut menjadi prioritas karena kita tidak lagi minyak kita sudah tahu itu decline karena secara natural ya walaupun kita mencoba mengkais-kais banyak hal termasuk memanfaatkan sumur tua ya sumur-sumur yang idle itu tidak salah, itu merupakan fokus yang benar, namun demikian kontribusinya mungkin tidak signifikan daripada kebutuhan. Maka mengurangi daripada kebutuhan, mengganti, mengkonvert dari kebutuhan bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas, saya rasa menjadi satu pendekatan yang arif. Karena Indonesia jujur kalau kita lihat trennya untuk gas tidak sejelek daripada minyak gitu ya. Kalau kita lihat ada beberapa waktu tahun gitu yang saya melihat bahwa trennya lebih meningkat daripada
targetnya, dan realisasinya lebih bagus daripada target. Dan kita melihat juga kita masih mempunyai banyak gas ya, sumber-sumber Ya. gas terutama di Indonesia Timur. Nah itu juga cara kita mengalihkan daripada BBM ke bahan bakar gas. Lantas yang tidak kalah penting kita berbicara konsumsi dulu ini. Jadi demand side manajemennya ini ya. Kalau demand side management dibetulkan, misalkan kebijakan transportasi. Kenapa kebijakan transportasi itu di samping kita mengarahkan mobil kita menuju ke mobil listrik, tetapi juga bisa dari BBM ke BBG. Itu sudah saya minta berkali-kali di waktu saya masih menjadi pimpinan Komisi 7 saat itu ya. Karena dengan shifting antara bahan bakar minyak di transportasi menuju bahan bakar gas di sektor transportasi, itu juga akan mengurangi ketergantungan BBM, ketergantungan impor. Lantas LPG ya, kalau kita berbicara bahwa Presiden beberapa kali mengatakan bahwa kita yang namanya migas itu minyak kita impor, gasnya juga kita impor. Tapi gas yang di sini dimaksud adalah LPG. Ya, lah, LPG memang berbeda dengan metana gas atau natural gas yang kita miliki. Namun demikian kita bisa mengalihkan sebetulnya strategi yang sekarang memanfaatkan LPG untuk cooking purposes itu menjadi LPG menjadi natural gas yang kita convert menjadi jaringan gas kota, kan salah satunya. Nah ini sebetulnya cara-cara yang menurut hemat saya bisa mengurangi daripada kebutuhan uang yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam fiskalnya untuk mengimpor baik itu minyak ataupun LPG. Baik Pak Satya. Nah dari Asper Migas sendiri bagaimana strategi ataupun mungkin sudah ada pemetaan terkait dengan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan begitu untuk bisa mengejar, kita tahu target RAPBN 2025 juga akan 605 MBOPD, mungkin memang lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini, tapi potensinya sendiri bagaimana dengan tantangan-tantangan yang tadi sudah disampaikan? Ya ini saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Satya itu sangat luas aspeknya ya. Namun saya coba menjawab kepada pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan kontribusi keuangan negara di sektor hulu seperti apa begitu ya. Kalau kita bicara dari sisi minyak memang sekarang cenderung jauh lebih decline dan kita penemuan-penemuan yang baru banyak pada gas. Memang saya sependapat dengan Pak Satya tadi bahwa ke depan itu utilisasi gas akan harus dimaksimalkan untuk dalam negeri. Jangan lagi kita berpikir gas untuk ekspor ya. Itu sangat tidak menguntungkan buat kita untuk saat ini. Tapi kita punya kendala di infrastruktur ya. Gas di Indonesia Timur, demand-nya banyak di Indonesia Barat untuk industri maupun keperluan rumah tangga. Ini jaringan gas itu. Nah kemudian untuk minyak, kalau kontribusinya keuangan negara itu ada seperti dua mata pedang yang saling berlawanan. Karena apa? Itu sangat bergantung kepada kondisi global. Kalau harga crude oil ya, sampai saat ini kita masih menikmati sekitar hampir $80. Sampai 1 bulan yang lalu itu masih di atas 80 dan 1 bulan terakhir agak turun. Sekarang agak naik lagi. Nah angka itu sebetulnya kurang comfortable buat negara kita. Karena kita import ya. Import itu 1 juta barrel. Artinya kalau dari sisi hulu pebisnis hulu senang harga minyak naik. Tapi negara menjadi kena beban harus mengeluarkan dana untuk impor. Pak Bahlil kemarin menyatakan di media 1 tahun kita harus mengeluarkan uang 500 triliun ya untuk impor minyak. Itu menjadi beban. Nah makanya kenapa kita ingin dari sisi pebisnis dan pemerintah dan negara dalam hal ini yang comfortable itu suasana harga minyak berapa? Itu adalah sekitar 60 sampai 65 sebetulnya. Dari sisi margin, pebisnis minyak masih dapat margin cukup, walaupun tidak lebih. Kalau 80 kami senang sebagai pebisnis. Namun negara kasihan gitu, harus mengadakan untuk kebutuhan dalam negeri yang besar kalau keluar dananya. Nah, di 60-65 itu beban negara berkurang, namun bisnis masih bisa jalan dengan baik. Nah itu. Nah, oleh karena itu terkait keuangan negara, kita betul-betul sangat tergantung dengan kondisi global untuk minyak. Nah, kalau untuk gas, saya sependapat dengan Pak Satya tadi, kita utilisasi untuk semaksimal mungkin dipakai di domestik. Karena apa? Kita harus juga mengurangi penggunaan LPG, karena LPG masih import. LNG ini atau natural gas atau gas metan itu terkendala dengan infrastruktur. Sumber-sumber dan penemuan besar banyak yang belum dikembangkan dengan jumlah cadangan besar pun masih banyak. Namun
kendalanya mengembangkan itu harus link dengan supply dan demand. Demandnya jauh, sehingga itu yang menjadi kendala kita bagaimana mendistribusikan supply yang besar di Indonesia Timur ke Indonesia Barat secara bisa dijangkau oleh market begitu. Ya, itu dia beberapa poin ya terkait dengan tantangan yang masih dihadapi dari industri minyak bumi, kemudian gas juga ya, terkait dengan bagaimana kondisi infrastruktur, kondisi global, dan bagaimana tadi kaitannya dengan importasi minyak bumi yang harus dan semoga bisa ditekan begitu dengan meningkatnya lagi lifting minyak kita ke depan. Baik, Pak Satya, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan. Kemudian Pak Elan, terima kasih juga atas update terkait dengan kondisi terkini ya dari sektor minyak bumi dan gas kita juga saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih. Pak Elan. Terima kasih Mas Bas. Terima kasih Pak Elan. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Ya saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.